Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Salam semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, dalam kehidupan ini sering kita melihat dan menyaksikan istilah tereliminasi. Di dalam bacaan kita di hari ini kita melihat juga bahwa ada banyak orang yang tereliminasi. Orang-orang yang tadinya antusias mencari Yesus dan mau menjadi murid Yesus, kemudian mereka mengundurkan diri, tidak bisa mengikuti perkataan Yesus. Mereka menganggap bahwa perkataan Yesus perkataan keras. Kita bisa melihat itu dalam Yohanes pasal 6 ini, ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-66. Memang ada orang yang mengikuti Yesus sebagai murid-murid. Mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Baik itu di desa-desa, di kota, dimanapun mereka mengikutinya. Namun mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dalam kesempatan bacaan kita ini, kita bisa melihat bersama-sama akhir dari semua perjuangan yang lebih dari 5.000 orang yang mengikuti Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikuti Dia. Tetapi mereka satu persatu mulai mengundurkan diri. Di hari ini saya mengajak kita bersama-sama memahami dan membawa diri kita menjadi murid Kristus sejati. Ini adalah sebuah pengakuan Petrus kepada Yesus yang menunjukkan karakternya sebagai murid yang sejati. Sekalipun banyak orang lain yang sudah mulai mengundurkan diri, dalam suasana apapun dia menunjukkan bahwa dirinya adalah murid yang sejati. Bagaimana tanggapan Yesus ketika melihat semua orang banyak mengundurkan diri? Atau kita pun juga kalau kita mengundurkan diri. Yesus tidak pernah khawatir tentang banyak orang yang meninggalkan Dia. Dalam bacaan kita ini, Dia menunjukkan bahwa tidak khawatir Dia kalau banyak orang yang meninggalkan Dia. Karena yang Dia cari bukan kumpulan orang banyak, tapi yang Dia cari adalah kesejatian itu. Murid yang sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu yang Dia cari. Dia tidak hanya meminta kuantitas, tetapi Dia meminta kualitas dari iman kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan kehidupan sebagai orang Kristen yang menunjukkan hidup murid yang sejati itu? Hal itu bisa nampak dalam suatu pernyataan Petrus ketika Yesus bertanya kepada dia, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Karena orang-orang sudah mulai pergi. Dan satu hal yang ditujukan oleh Petrus menunjukkan bahwa dia adalah murid sejati, dan dia berkata bahwa Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Petrus mengakui bahwa tidak ada orang lain selain Yesus satu-satunya. Itu salah satu yang menunjukkan
bahwa dia adalah murid yang sejati. Tidak ada orang lain, tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang dapat menolong dia kecuali Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Yesus mau berkata kepada kita bahwa apapun dalam hidup kita, dia adalah satu-satunya. Di mana kita menaruh dia satu-satunya itu, artinya tidak ada sesuatu hal yang kita lakukan tanpa mengingat Yesus. Tuhan mau kita jadikan dia satu-satunya dalam hidup ini. Petrus memahami itu. Dia berkata, kepada siapa kami akan pergi? Tidak ada kecuali Engkau. Yang kedua, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah memiliki perkataan yang menuju kepada hidup yang kekal. Semua apa yang disampaikan oleh Yesus, semua pengajaran Yesus adalah hal yang akan membawa dia kepada hidup yang kekal. Dia berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Karena orang-orang merasa bahwa perkataan Yesus itu perkataan yang keras dalam ayat sebelumnya. Petrus memahami ini bahwa ini adalah perkataan yang memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, apa tanggapan kita ketika ada firman Tuhan yang menyinggung hati kita? Yang menyinggung kelakuan kita, yang menyinggung perbuatan kita. Tapi respon kita bisa berbeda-beda. Kita paham bahwa firman Tuhan itu adalah firman hidup yang kekal. Amin. Dia bisa mengubah karakter kita. Dia bisa menunjukkan jalan bagi kita. Terkadang firman Tuhan itu memukul kita, membuka aib. Kita mulai memperbaiki diri. Karena firman Tuhan itu adalah semua untuk menuju kehidupan yang kekal. Yang ketiga, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah yang kudus. Dia berkata bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dia menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau yang kudus dari Allah. Pengakuannya ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Dia satu-satunya Allah. Dia menunjukkan kepada kita hidup yang kekal. Dan Dia adalah Allah sendiri. Dan Petrus memberikan seluruh perhatiannya, hidupnya untuk Yesus. Karena dia tahu bahwa dia adalah kudus. Dia tahu adalah dia Allah. Terkadang kita tidak bisa mengakui bahwa dia adalah Allah yang kudus. Mulut kita bisa saja mengakui, tetapi perbuatan kita tidak bisa. Karena hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Kita tahu bahwa dia Allah yang kudus, maka kita harus berhati-hati, kita harus menjaga dia itu dalam hidup kita. Ini adalah bait Allah. Ini adalah tempat Allah di hidup kita ini. Maka dia harus kudus dalam hidup ini. Karena ini adalah tempat dia. Di sini dia berkata dalam hidup kita ini. Maka saya bilang tadi, kita bisa mengakui dia kudus, tetapi dalam kehidupan kita tidak bisa kudus. Seharusnya kalau kita percaya bahwa dia adalah kudus, maka kita menjaga tubuh ini, menjaga hidup ini. Karena hidup ini, tubuh ini adalah bait Allah. Dia ada di dalam kita. Di sini dalam ketiga hal ini, Simon Petrus itu menunjukkan dan menyatakan bahwa
hidup sebagai murid yang sejati. Bahwa itu harus ditujukan bahwa tidak ada tempat lain selain Yesus. Mengakui bahwa apapun yang disampaikan oleh Yesus itu adalah membawa kepada kehidupan yang kekal, bukan membawa kebinasaan. Dia memberikan hal yang baru bagi bangsa Israel. Dia membuat hal-hal yang baru. Dalam kehidupan kita sampai saat ini, dia membawa kita dari kehidupan yang lama itu kepada kehidupan yang baru. Dia mengubah arah hidup kita. Yang sebenarnya kita sesat, hari ini kita diselamatkan. Kita harus juga punya pengakuan bahwa dia adalah kudus. Maka oleh karena itu, kehidupan kita, baik sikap kita, pemikiran kita, kelakuan kita harus tunjukkan karakter Kristus yang sudah ada dalam hidup kita untuk tetap hidup kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.